Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Su yang mengeluarkan kapal roh seukuran telapak tangan dari ruang penyimpanan. Melemparnya ke udara, cahaya putih menyelimuti kapal roh yang dengan cepat mengembang dan menjadi lebih besar. Dalam beberapa detik, ukuran telapak tangan berubah dari sekitar setengah ukuran rumah. Tuan, luar biasa, apa ini? Liu Qing melihat ke arah kapal roh yang melayang di udara dengan ekspresi terkejut. Meskipun dia telah melihat banyak makhluk abadi di Yaoshan Zhuang, dia melihat kapal roh untuk pertama kalinya. Wang Fangcui juga sangat terkejut, bergumam di dalam hatinya bahwa metode Xianjia memang tidak dapat diprediksi. Ayo, kita tidak perlu terus mencari tempat ini sekarang, aku akan membawamu ke Tianlanzong, kata Su Yang. Wang Fangcui ragu-ragu dan berkata, saya akan membersihkan rumah. Tidak perlu bersih-bersih, kata Su Yang ringan. Tapi, aku tidak tega membuang barang-barang itu, banyak perak. Wang Fangcui masih bergumam. Dibentak. Su Yang langsung melempar tumpukan ingot perak, menumpuk begitu tinggi. Cukup. Wang Fangcui tertegun selama beberapa detik, lalu tanpa sadar mengangguk dan berkata, cukup. Ini semua untukmu, tapi sekarang kau tidak bisa memindahkannya, aku akan menyimpannya dulu untukmu, kata Su Yang, dengan lambaian tangannya yang besar, ton perak di tanah menghilang dalam sekejap. Dalam sehari, Wang Fangcui menerima terlalu banyak rangsangan dan tidak bisa mencernanya untuk sementara waktu, dan seluruh otaknya bersenandung. Mereka bertiga menaiki kapal roh Su Yang, dan Su Yang Bian membawa mereka ke Sky Lanzong dengan cepat. Kecepatan kapal roh sangat cepat, dan hanya dalam 10 menit, ia melintasi ribuan gunung dan sungai dan kembali ke Tianlanzong. Su Yang tidak memiliki bekas tinta, dan menemukan sebuah rumah halaman yang luas di pegunungan belakang Tianlanzong untuk ditinggali Wang Fangcui. Kemudian dia memberinya semua bertonton perak. Wang Fangcui tidak tahan dengan rangsangan itu, dan seluruh tubuhnya lemas dan hampir pingsan. Su Yang hanya bisa tersenyum pahit, dan meminta 2 murid dalam periode pembangunan yayasan untuk merawat Wang Fangcui. Sebagai ibu dari 2 muridnya, Su Yang tentu saja tidak bisa memperlakukannya dengan buruk. Setelah mengatur Wang Fangcui, Su Yang membawa Liu Qing dan Liu Ming ke ruang alkimia Anda. Mulai hari ini, kalian berdua adalah kultivator dan alkemis. Proses kultivasi sangat membosankan, dan alkimia akan mengalami kegagalan yang tak terhitung banyaknya, tetapi saya harap Anda tidak menyerah. Jika tidak, Anda menyesal atas bakat Anda. Su Yang berdiri di samping tungku alkimia dan berkata dengan ringan. Dia mengucapkan kata-kata ini kepada setiap muridnya. Ya, saya kenal tuannya. Liu Qing melihat semua yang ada di ruang alkimia, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh tungku alkimia dengan kedua tangan. Meskipun dia belum pernah melihat hal-hal ini, tetapi ada perasaan yang sangat ramah. Su Yang mengeluarkan beberapa botol obat mujarab dan memberikannya. Liu Qing dan Liu Ming. Ini adalah pilnya, hal-hal yang ingin Anda perbaiki. Tentu saja, saya tidak meminta Anda untuk memperbaiki pil sekarang. Saya meminta Anda untuk memakan pil ini. Pil ini dapat membuat Anda menjadi seorang kultivator. Liu Qing dan Liu Ming meminum pil di bawah bimbingan Su Yang, dan memakannya dari botol demi botol. Hanya dalam 1 hari, Liu Qing dan Liu Ming memiliki basis kultivasi lain dalam pembangunan pondasi jangka menengah. Sekali lagi, magang dikirim ke tahap pembangunan yayasan meskipun Su Yang senang, dia bahkan lebih melankolis. Dia telah berusia 100.000 tahun, dan masih dalam masa pelatihan Qi, dan murid daunnya dapat berubah dari tanpa basis kultivasi menjadi periode pelatihan Qi dalam 1 hari. Kemudian dia dengan cepat menerobos dari periode pelatihan Qi ke periode pembangunan yayasan. Liu Qing dan Liu Ming memiliki dasar kultivasi dan aura, mereka dapat membuat alkimia. Dalam beberapa hari berikutnya, Su Yang mengajari kedua muridnya untuk memurnikan pil siang dan malam. Kedua murid itu juga tidak mengecewakannya, Liu Qing sudah bisa menguasai beberapa pil tingkat rendah. Meskipun Liu Ming masih belum mencapai level Liu Qing, itu hampir sama. Langit biru dan matahari bersinar cerah. Su Yang sedang berbaring di kursi lelaki tua itu, di samping Ling Qingshu memukuli pundaknya dan meremas kakinya. 2 magang alkimia yang baru saja memanen di depannya buru-buru menyempurnakan pil. Segalanya tampak begitu damai. Semua ini, sampai kedatangan Dialek berakhir.
Aku berkata kepadamu, ketika kamu pergi bermain, kamu tidak membawaku. Dialek itu mengalir deras, dan mengatakan satu bagian ketika dia tiba di Suyang. Meskipun dia tahu bahwa Suyang adalah leluhur Tian Lanzong, dia sama sekali tidak menahan diri untuk melihat leluhur oleh junior. Ini tentu saja ada hubungannya dengan Suyang Chang. Meskipun Suyang sekarang berusia 100.000 tahun, wajahnya sekarang ini seperti remaja. Jika penampilan Suyang digantikan oleh seorang lelaki tua berambut abu-abu, dialeknya tidak akan begitu ceroboh. Tentu saja Suyang juga tidak menyarankannya, meskipun usianya sudah 100.000 tahun, dia masih memiliki hati yang remaja. Saya tidak keluar untuk bersenang-senang. Saya sibuk, dan kaki saya hampir patah, kata Suyang sambil tersenyum. Berbicara tentang apa yang kamu lakukan di luar, kamu dicari lagi. Dialek itu tiba-tiba berkata. Suyang hampir mati tercekik ketika mendengar ini. Segera, dia melihat dengan rasa ingin tahu dan berkata, yang mana yang sangat menginginkan saya kali ini. Suyang berpikir bahwa dia melakukan banyak hal, bahkan jika beberapa pembudidaya tingkat rendah tidak mengenalnya, tetapi beberapa pembudidaya tingkat yang sedikit lebih tinggi, tidak mungkin untuk tidak mengenalnya. Dia begitu galak dan terkenal, dan ada orang yang berani menginginkannya, apakah karena kepalanya terlalu berat di lehernya? Hei, ini adalah perusahaan bernama Yao Shan Suang. Pada hari pertama, mereka mengeluarkan surat perintah yang diinginkan. Pada hari kedua, mereka mengirim semua murid mereka untuk mengambil surat perintah yang diinginkan. Dialek mengatakan ini, dan tidak bisa menahan tawa. Suyang juga merasa sedikit lucu. Tiba-tiba, hati Duyang tergerak dan memikirkan sebuah ide. Suyang muncul di Yao Shan Suang keesokan harinya. Ketika murid-murid Yao Shan Suang melihat Suyang, mereka sepertinya telah melihat hantu. Setelah laporan darurat yang penuh kekerasan, penatua tertinggi dari Yao Shan Villa buru-buru keluar. Tuanku datang ke Medicine Mountain Villa, tidak tahu apa yang terjadi? Nama penatua tertinggi adalah Yao Tian, seorang kultivator di akhir periode Jindan. Ketika dia mengetahui bahwa Master Sekte dari Medicine Mountain Villa telah dibunuh oleh satu orang, dia sangat marah dan mengeluarkan surat perintah yang diinginkan. Kemudian keesokan harinya, dia tahu bahwa objek yang dia inginkan adalah Suyang. Dia hampir tidak membuatnya takut sampai mati pada saat itu. Dia telah menghabiskan 2 hari terakhir dengan panik. Namun, hal yang paling membuatnya takut masih terjadi. Suyang masih datang. Sekarang dia sangat ingin menangis, dia menyinggung seseorang, mengapa dia sangat tidak beruntung. Memikirkan kekuatan yang telah dihancurkan oleh Suyang, dia ketakutan, Yao Shan Villa tidak akan menjadi yang berikutnya. Aku di sini hanya untuk mengundang sang alkemis, kata Suyang. Alchemist, Please. Yao Tian sedikit tertegun, bertanya-tanya apa maksud Suyang.